Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Dennis duduk di depan rumah kecil berdinding semen kasar. Desa Plumbon sore itu sepi, hanya suara ayam berkokok dan sesekali motor lewat di jalan tanah. Tubuhnya basah oleh keringat, kaos lusuh melekat di kulitnya. Napasnya terasa berat, seolah seluruh tenaga telah habis disedot pekerjaan kasar sejak pagi. Ia bersandar ke dinding, mencoba memejamkan mata barang sebentar, ketika ponselnya berdering. "Dennis, kamu ada uang tidak untuk beli seragam Resti?" Suara ibunya, Bu Hanif, terdengar langsung tanpa basa-basi. Dennis menghela napas panjang. "Nanti sore mungkin, Bu. Sekarang aku belum ada." "Kalau begitu ya sudah." Ibu mengerti. Suara ibunya terdengar pasrah. "Maaf, Bu, kalau saja aku punya uang, pasti sudah aku kirim." Suaranya lirih, menahan perasaan bersalah. "Tidak masalah. Ibu tahu kamu juga punya beban sendiri." Panggilan dimatikan begitu saja, meninggalkan sesak di dada Dennis. Ia menunduk, menatap telapak tangannya yang kapalan. Bayangan wajah Resti, adik kecilnya, muncul di benaknya. Bocah 6 tahun itu pasti malu jika besok masuk sekolah dengan seragam robek di bagian ketiak. Perasaan bersalah itu menempel lebih erat daripada debu di tubuhnya. Keesokan harinya Dennis kembali bekerja di proyek bangunan di kota kecil dekat Blitar. Panas matahari membuat tubuhnya lengket, namun ia tetap mengangkat adukan semen, menyiapkan bata, dan menahan suara perih ketika tangannya melepuh. Mandornya, Mariadi, berdiri di atas, wajahnya penuh keringat tapi tetap berlagak berkuasa. Selesai kerja, ambil gaji di meja. "Tapi minggu ini ada potongan, proyek telat selesai," katanya dengan nada dingin. Dennis menelan ludah. "Pak, tapi saya sudah kerja penuh. Harusnya dapat bayaran utuh." Mariadi menatapnya tajam, bibirnya menyeringai. "Kalau tidak suka, silakan berhenti. Masih banyak yang mau kerja." Dennis hanya bisa menahan amarah, meremas jari-jarinya sendiri. Ia tahu melawan berarti kehilangan pekerjaan, tapi dia membuatnya terasa diinjak. Ketika menerima amplop gaji, jumlahnya jauh di bawah yang seharusnya. Uang itu tidak akan cukup untuk kebutuhan seminggu, apalagi membeli seragam baru untuk Resti. Sore harinya ia berjalan pulang dengan langkah berat. Badannya terasa remuk, kepalanya pening. Jalanan desa semakin sepi, pohon-pohon jati di tepi jalan menghitam diterpa bayangan senja. Ia menunduk, tak punya tenaga untuk menoleh. Tiba-tiba dari tikungan Candi Penataran, sebuah mobil merah meluncur kencang. Suara ban menggerung, udara berdesing. Dennis refleks mengangkat kedua tangannya, mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup kencang, seolah darahnya berhenti mengalir. Mobil itu hanya berjarak sejengkal darinya sebelum berhenti mendadak. Matanya berkunang-kunang, tubuhnya lemas. Ia hampir roboh jika tidak segera bersandar pada pohon di pinggir jalan. Pintu mobil terbuka. Seorang pria keluar, mengenakan kemeja rapi dengan parfum mahal yang menusuk hidung. Senyumnya lebar, wajahnya bersih, tubuhnya tegak. Dennis menatapnya bingung, merasa pernah mengenalnya. "Kamu Dennis kan?" tanyanya, menunjuk dengan penuh keyakinan. Dennis mengerutkan kening. "Maaf, siapa?" "Masa lupa? Aku Haryadi." Lelaki itu menepuk bahu Dennis dengan penuh semangat. Nama itu menggetarkan ingatan Dennis. Haryadi, teman lamanya semasa SMA, teman yang dulu sering ia traktir makan gorengan ketika kehabisan uang jajan. Kini berdiri di hadapannya dengan mobil kinclong, pakaian mahal, wajah bersinar penuh percaya diri. "Oh, Haryadi," suara Dennis tercekat. Ia memaksa tersenyum, tapi rasa minder menusuk lebih dalam daripada tatapan tajam mandornya. Haryadi tertawa kecil. "Aku hampir saja membuatmu mampus di tikungan itu. Maaf,
Aku memang selalu kebablasan kalau nyetir. Tapi lihatlah, ternyata yang hampir tertabrak temanku sendiri. Dennis menatap mobil merah itu. Catnya berkilau, kaca hitamnya licin. Aroma harum dari dalam mobil terbawa angin, berbeda jauh dengan bau semen yang melekat di tubuhnya. "Kamu sekarang, sukses sekali ya," kata Dennis lirih. Haryadi menyeringai. "Biasa saja. Hanya kerja kecil-kecilan. Tapi kalau kamu mau, ayo ikut aku. Aku traktir makan di tempatku. Anggap balas budi, dulu kamu sering menolongku." Dennis menelan ludah. Perasaan iri bercampur kagum menyusup dalam dirinya. Pikirannya terpecah, tubuhnya masih gemetar karena hampir mati ditabrak, sementara tawaran Haryadi menggoda seperti tangan dingin yang meraih dari kegelapan. "Ayo, naiklah. Jangan sungkan." Haryadi membuka pintu mobil dengan senyum penuh keyakinan. Dennis terdiam sejenak. Keringat di punggungnya merembes, matanya beradu dengan tatapan tajam Haryadi. Ada sesuatu di balik senyuman itu, bukan hanya pertemanan lama. Sesuatu yang membuat udara sore mendadak terasa lebih dingin, seakan bayangan gelap menutup matahari. Dennis akhirnya melangkah pelan, tangannya menyentuh pintu mobil yang terasa dingin seperti logam basah. Dadanya berdegup cepat, antara takut dan penasaran. Malam itu baru saja dimulai, dan Dennis tidak tahu apa yang akan menunggunya di balik senyum ramah teman lamanya. Dada Dennis masih berdegup kencang saat duduk di kursi mobil merah milik Haryadi. Aroma parfum bercampur pendingin udara menyeruak lembut, menusuk hidungnya, membuat keringat di tubuhnya terasa kian mencolok. Sesaat ia ingin segera keluar, tapi tatapan penuh percaya diri dari Haryadi membuatnya diam terpaku. Mobil itu meluncur meninggalkan tikungan, melewati jalan kota yang ramai, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah restoran besar di pusat Malang. Lampu-lampu kristal menggantung di teras, cahayanya berpendar lembut, memantul pada kaca-kaca besar yang menjulang. Orang-orang berpenampilan rapi masuk dan keluar, wangi parfum mereka beradu di udara. Dennis menunduk, memandang dirinya sendiri, kaos lusuh masih menempel, celana penuh noda semen, sandal yang mulai mengelupas. Dadanya terasa sesak. Ia ingin menolak masuk, tapi tangan Haryadi menepuk bahunya. "Ayo, jangan sungkan. Ini tempatku sendiri," ujar Haryadi tersenyum lebar. "Tempatmu?" Dennis menatap heran. "Ya, restoran ini punyaku. Kamu harus coba makanan di dalam." Dennis hanya menelan ludah, melangkah pelan mengikuti Haryadi masuk. Aroma harum sup panas, daging panggang, dan roti segar langsung menyeruak, menusuk perutnya yang kosong sejak siang. Di setiap meja, tamu-tamu tertawa kecil sambil meneguk minuman, baju mereka licin dan mahal. Dennis merasa tubuhnya kotor, pandangan orang-orang seperti menusuk kulitnya. Haryadi mempersilakan Dennis duduk di meja besar. Tidak lama pelayan datang membawa hidangan. Daging yang dipanggang hingga mengkilat, ayam dengan saus merah yang menetes, sayuran hijau ditata indah, dan minuman segar penuh es batu berembun. Dennis menatap piring-piring itu seperti melihat sesuatu yang tak pantas ia sentuh. "Makanlah," kata Haryadi ringan. Dennis menggeleng pelan. "Tidak usah, nanti aku bayar sendiri. Aku malu kalau ditraktir." "Jangan begitu. Ingat dulu siapa yang selalu menolongku saat aku bokeh? Kamu. Sekarang giliran aku yang gantian." Dennis menggigit bibir. Perutnya melilit, tangannya gemetar. Ia ingin menahan diri, tapi aroma daging panggang itu membuat lidahnya basah. Ia perlahan mengambil sendok, mencicipi sedikit kuah. Rasa gurihnya membuat matanya terpejam, tubuhnya bergetar. Dengan cepat ia melahap lebih banyak, hingga piring demi piring berpindah ke perutnya. Haryadi tersenyum, menatap puas seolah menunggu momen itu. "Bagaimana rasanya?" tanya Haryadi pelan. "Enak sekali, tidak pernah aku makan seperti ini," jawab Dennis jujur. Haryadi meneguk minumannya, lalu bersandar. "Kalau kamu mau, semua ini bisa kamu dapatkan. Bukan cuma sekali, tapi setiap hari." Dennis menoleh, keningnya berkerut. "Maksudmu?" "Rahasia suksesku. Aku tidak sembunyikan. Aku kaya bukan karena kerja keras biasa. Ada jalan lain." Dennis merasa jantungnya berdegup cepat lagi. "Jalan lain? Apa itu?"
Pesugihan, bisik Haryadi, tatapannya dingin. Denis terdiam. Sendok di tangannya berhenti, kuah panas menetes ke meja. Kata itu bagai hantaman keras di telinganya. Pesugihan? Kamu, serius? Haryadi mengangguk. Serius. Semua yang kamu lihat ini hasil dari itu. Mobil, restoran, rumah. Semua nyata. Denis menggigil. Dalam benaknya, pesugihan identik dengan darah, tumbal, nyawa melayang. Ia ingin tertawa tidak percaya, tapi kilau lampu kristal, pelayan berseragam rapi, dan hidangan mewah di hadapannya menjadi bukti nyata. Aku tidak sanggup kalau harus menyerahkan tumbal, bisiknya. Kamu hanya takut. Aku pun dulu sama. Tapi setelah melewatinya, semua jadi ringan. Kamu tinggal pilih, terus kerja kasar sampai mati miskin, atau mencoba jalan yang lebih singkat. Denis menghela napas, tubuhnya terasa panas dingin. Pikirannya terbelah. Ia melihat wajah Resti dan Utami dalam benak, lalu wajah ibunya yang selalu letih. Haryadi menyandarkan tubuh, mendekatkan wajahnya ke arah Denis. Denis, aku tidak memaksa. Tapi ingat, kamu berhak hidup lebih baik. Aku hanya menunjukkan pintu. Tatapan mata Haryadi tajam, nyaris seperti menembus kulitnya. Denis bergidik, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar manusia di balik sorot mata itu. Suasana restoran tiba-tiba terasa asing. Tawa para tamu terdengar seperti gemajau, musik lembut berubah menjadi denting menyeramkan di telinga Denis. Ia menunduk, keringat menetes ke meja. Tangannya gemetar di pangkuan. Di satu sisi, makanan mewah itu masih terasa hangat di perutnya, memuaskan. Di sisi lain, kata, pesugihan, menggantung di udara, seperti bisikan gelap yang merayap masuk ke hatinya. Denis menarik napas panjang, menatap Haryadi yang masih tersenyum samar. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau. Malam itu baru separuh berjalan, tapi batinnya sudah terperangkap di persimpangan yang menyesakkan. Bayangan kata, pesugihan, masih menempel di telinga Denis ketika mobil merah itu menembus jalan berliku menuju lereng Gunung Kawi. Angin dingin menusuk, pepohonan pinus berjajar rapat, dan kabut tipis menggantung rendah. Denis bersandar, dadanya naik turun, pikirannya masih kacau. Haryadi di sampingnya hanya tersenyum, menyalakan rokok mahal, kepulan asapnya memenuhi kabin mobil dengan wangi tajam yang membuat kepala Denis pening. Tenang saja, semua akan baik-baik saja. Kamu hanya perlu percaya, ujar Haryadi ringan. Denis menelan ludah. Aku masih ragu, Haryadi. Ragu itu wajar. Tapi kalau kamu ingin keluar dari kubangan, kamu harus berani melangkah. Mobil berhenti di depan sebuah gubuk reot yang berdiri di tengah hutan pinus. Dari luar, bangunannya rapuh, dinding bilik bambu sudah lapuk, atapnya miring, dan pintunya setengah terlepas. Lampu minyak menggantung redup, cahayanya goyah tertiup angin. Denis merinding. Ini tempatnya, bisik Denis. Ya. Jangan lihat luarnya, jawab Haryadi sambil mengetuk pintu. Pintu kayu berderit terbuka. Seorang pria tua muncul, tubuhnya kurus, kulit legam penuh keriput, rambutnya putih panjang tergerai. Ia mengenakan jubah hitam dengan kalung manik-manik besar di leher. Matanya tajam, suaranya serak ketika berkata, "Masuklah." Langkah Denis goyah, tapi Haryadi menarik lengannya masuk. Begitu melewati ambang pintu, Denis tertegun. Bagian dalam gubuk itu sama sekali berbeda. Lantai marmer berkilau, lampu gantung kristal menyala terang, dan aroma dupa bercampur bunga melati memenuhi ruangan. Di sudut berdiri patung-patung wanita berwajah pucat, matanya kosong menatap lurus. Dinding penuh dengan kain merah, simbol aneh, dan foto orang-orang dengan mata disilang tinta hitam. Denis bergidik, kulit tengkuknya dingin. Dadanya berdegup keras, seolah setiap patung itu mengawasinya. Ia ingin berbalik keluar, namun Haryadi menepuk punggungnya. "Duduklah," perintah pria tua itu, yang ternyata adalah Mbah Jumanto. Suaranya dalam, seakan bergetar di lantai. Denis duduk di kursi kayu berat, sementara Haryadi duduk di sampingnya. "Anak ini ingin keluar dari hidup miskin," kata Haryadi, menatap Mbah Jumanto penuh hormat. "Apakah benar begitu?" tanya Mbah Jumanto,
matanya menatap tajam pada Dennis. Dennis terdiam. Tenggorokannya kering, kakinya gemetar. Saya ingin hidup lebih baik. Tapi apakah jalannya harus seperti ini? Tidak ada jalan mudah tanpa bayaran. Pertanyaannya, apakah kamu siap meninggalkan hidup lamamu? Dennis menunduk, keringat dingin membasahi kening. Saya belum yakin. Haryadi menyentak bahunya. Dennis, jangan pengecut. Kamu sudah lihat sendiri hidupmu selama ini. Apakah kamu mau tetap jadi kuli, diinjak mandor, melihat adikmu terus menderita? Dennis menggertakkan gigi. Suara ibunya yang meminta uang, wajah Resti dengan seragam sobek, semua muncul di kepalanya. Ia menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Mbah Jumanto bangkit, berjalan perlahan, langkahnya berat namun mantap. Kalau memang ingin tahu syaratnya, dengarkan baik-baik. Kamu harus menjalani tapa brata di Sungai Serayu. 40 hari 40 malam. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur berlebihan. Tubuhmu akan kering, lidahmu akan pecah, tapi hanya itu jalannya. Dennis menatap kaget. 40 hari, tanpa makan? Itu mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau hatimu sudah terikat. Kalau kamu bertahan, semua akan menjadi milikmu, jawab Mbah Jumanto tenang. Dennis menunduk, tubuhnya gemetar. Ia merasa terhimpit, antara takut mati dan ingin keluar dari jerat kemiskinan. Haryadi mendekat, berbisik di telinganya. Aku sudah melaluinya. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Bayangkan saja semua yang bisa kamu dapat setelahnya. Bisikan itu membuat Dennis makin gelisah. Dadanya panas, tapi tubuhnya dingin. Ia menghela napas berat. Baik, kalau memang itu syaratnya. Mbah Jumanto tersenyum tipis, lalu menepuk pundak Dennis dengan tangan kurusnya. Sentuhan itu membuat Dennis merinding, seolah darahnya berhenti mengalir sesaat. Bagus, malam ini kamu bermalam di sini. Besok kita pergi ke sungai. Dennis hanya mengangguk. Matanya berkeliling, menatap pernak-pernik aneh di ruangan itu. Di sudut, sebuah kain putih tergantung, seolah berdenyut pelan seperti bernapas. Di meja altar, mangkuk berisi darah ayam masih segar, asapnya bercampur dengan dupa. Hidung Dennis menangkap bau anyir bercampur wangi bunga, membuat perutnya mual sekaligus anehnya terangsang. Haryadi menepuk bahunya. Kamu bisa istirahat di kamar belakang. Percayalah, besok semua akan berubah. Dennis berjalan menuju kamar yang ditunjukkan. Ruangan itu terang, ranjang empuk tertutup kelambu putih, aroma melati pekat menusuk hidung. Ia berbaring, tapi tubuhnya gelisah. Bayangan ibunya dan kedua adiknya muncul, bergantian dengan patung-patung wanita berwajah pucat tadi. Matanya sulit terpejam. Di sela kelambu, ia merasa ada bayangan perempuan berambut panjang duduk menatapnya. Tubuhnya kaku, bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdetak keras. Dennis menarik selimut hingga ke leher. Ia berusaha memejamkan mata, tapi rasa dingin itu tetap menempel, seakan ada mata lain yang terus mengawasinya. Malam di gubuk mewah itu terasa panjang, menekan, dan semakin membuat dadanya sesak. Bayangan wajah-wajah asing yang mengawasinya dari balik kelambu semalam masih melekat ketika Dennis mengikuti langkah Mbah Jumanto menuju tepi Sungai Serayu. Kabut pagi menutup pandangan, udara dingin menusuk tulang, membuat giginya gemeretak. Air terjun jatuh dari ketinggian, suaranya bergemuruh menenggelamkan suara hutan. Duduklah di batu itu. Mulai sekarang tubuhmu bukan milikmu sendiri, ujar Mbah Jumanto, menunjuk batu besar di bawah derasnya air terjun. Dennis menatap batu yang licin, lalu menoleh pada Haryadi yang berdiri di tepi. Aku bisa mati di sini. Kalau kamu lemah, ya mati. Kalau kuat, kamu lahir kembali, jawab Mbah Jumanto datar. Dengan langkah gemetar, Dennis naik ke atas batu. Air dingin menghantam tubuhnya, membasahi seluruh kulit hingga menembus tulang. Ia duduk bersila, memejamkan mata, mencoba fokus. Suara deras air bercampur dengan degup jantungnya yang kian keras. Hari-hari pertama berjalan lambat. Perutnya perih, mulutnya kering. Sesekali bayangan gelap muncul di tepi sungai, menyerupai wanita berambut panjang mandi di bawah air terjun.
Kulit pucat mereka berkilau, tubuhnya ramping, kain tipis menempel, gerakan mereka lambat dan menggoda. Dennis menahan napas, menutup mata rapat, berusaha tidak tergoda. Suara lirih terdengar samar. "Dennis, ikutlah." Dennis menggertakkan gigi. "Tidak, jangan goda aku." Angin berhembus kencang, membuat tubuhnya kian menggigil. Malam tiba, suara burung hantu bersahutan, diselingi suara hewan yang tidak ia kenali. Bayangan itu kembali muncul, kali ini lebih dekat. Sosok wanita pucat dengan kain tipis basah, rambutnya menutupi sebagian dada, tubuhnya bergetar seakan kedinginan. "Kamu sendirian? Sini, biar aku hangatkan." Suara itu lembut tapi menyeramkan. Dennis menutup mata erat, memukul dadanya sendiri. "Pergi, aku tidak mau." Hari berganti, tubuhnya semakin lemah. Lidahnya pecah-pecah, bibirnya kering berdarah. Setiap malam ia merasa ada tangan halus yang menyentuh pipinya, ada napas dingin yang menyapu lehernya. Tubuhnya merinding, tapi nafsu samar ikut bergolak. Ia berjuang keras menolak, menggigit bibir hingga berdarah agar tetap sadar. Pada malam ke-20, ia hampir jatuh pingsan. Bayangan ibunya muncul, suaranya bergetar, "Dennis, seragam adikmu belum terbeli." Air matanya jatuh, bercampur dengan air sungai. Itu yang membuatnya tetap duduk, meski tubuhnya hampir roboh. "Bertahanlah," desisnya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya semakin mencekam. Malam gelap dipenuhi suara aneh, seperti tangisan anak kecil, seperti bisikan perempuan yang berdesah di telinganya. Tubuhnya panas dingin, ototnya kaku, tapi ia bertahan. Ia merasa hidup dan mati hanya dipisahkan sehelai napas. Ketika malam ke-40 tiba, tubuh Dennis tinggal kulit dan tulang. Matanya cekung, tangannya gemetar, kepalanya terkulai. Ia hampir terjatuh dari batu licin itu. Dengan sisa tenaga, ia membuka mata, berharap melihat cahaya pagi. Namun yang muncul dari air bukanlah matahari. Permukaan sungai berguncang, riak air membelah, dan seekor buaya putih raksasa muncul perlahan. Kulitnya licin berkilau, matanya merah menyala, mulutnya terbuka lebar memperlihatkan deretan gigi tajam. Dennis terhuyung, jantungnya berhenti seketika. "Ya Tuhan," suaranya hanya seperti bisikan. Tubuhnya kaku, ia pasrah. Jika buaya itu menerkam, ia tidak punya tenaga melawan. Air di sekelilingnya bergetar, udara dingin menusuk hingga ke tulang. Mata buaya itu menatapnya tajam, seolah hendak menelan seluruh jiwa, bukan hanya raganya. Dennis memejamkan mata, membiarkan tubuhnya terhuyung di bawah deras air terjun, dadanya sesak, batinnya pecah antara takut mati dan berharap keajaiban. Dennis masih duduk terpaku di atas batu ketika buaya putih itu menatapnya dengan mata merah menyala. Tubuhnya lemas, lidahnya kering, pikirannya kosong. Namun tiba-tiba buaya itu bergerak aneh, tubuh besar bersisiknya bergetar, lalu perlahan-lahan berubah wujud. Di depan Dennis kini berdiri seorang wanita cantik dengan gaun putih tipis menempel di lekuk tubuhnya. Kulitnya pucat berkilau, rambut panjang hitamnya terurai basah hingga ke pinggang, bibirnya merah segar. "Aku Nyai Nilamsari," suaranya lembut namun dingin. Jemarinya yang dingin menyentuh dagu Dennis, membuat bulu kuduknya berdiri. Dennis terbelalak, jantungnya berdegup kacau. "Kamu, siapa sebenarnya?" "Aku yang menguasai tempat ini." "Kamu sudah dipilih," jawabnya singkat, lalu menggandeng tangan Dennis. Tubuh Dennis terlalu lemah untuk menolak. Ia membiarkan dirinya digiring masuk ke sebuah gua gelap di tepi sungai. Namun begitu melangkah melewati pintu batu, suasana berubah. Dinding gua yang lembab berganti menjadi tembok marmer putih. Lantai berkilau, lampu kristal tergantung, dan aroma bunga melati bercampur dupa menyesakkan dada. Dennis terpesona sekaligus takut. Mereka tiba di sebuah kamar luas dengan ranjang besar berhias kelopak mawar merah. Tirai tipis menggantung, udara hangat bercampur aroma tubuh Nyai Nilamsari. Ia menaiki ranjang perlahan, kain putih tipisnya melorot sedikit, memperlihatkan lekuk tubuh yang membuat Dennis berdebar. "Naiklah," bisik Nyai Nilamsari sambil menatap tajam. Aku tidak kuat." Suara Dennis bergetar, tangannya gemetar menahan diri.
Kamu sudah melewati ujian 40 hari. Tubuhmu haus, bukan hanya pada air dan makanan, tapi juga pada kehangatan. Nyoi Nilam Sari menarik Denis ke ranjang. Tubuhnya yang lemah tidak mampu melawan. Bibir wanita itu menyentuh lehernya, dingin sekaligus membuat darah Denis berdesir. Ia berusaha memalingkan wajah, namun Nyoi Nilam Sari menindihnya, napasnya mengalir panas di telinga. Jangan menolak. Ini bagian dari perjanjian. Denis akhirnya menyerah. Ia membiarkan tubuhnya dibuai. Malam itu berlangsung lama, bercampur antara gairah dan rasa takut. Setiap sentuhan terasa seperti belitan ular, setiap desah bagai jeritan samar di kegelapan. Tubuh Denis menikmati, namun batinnya gentar, seolah ia tengah bercumbu dengan sesuatu yang bukan manusia. Setelah tubuhnya lemas, Nyoi Nilam Sari turun dari ranjang dan bertepuk tangan. Sejumlah dayang pucat muncul membawa nampan besar. Di atasnya tersaji ayam panggang, daging merah yang masih berasap, buah-buahan segar, dan minuman merah kental dalam gelas kristal. Makanlah, penuhi perutmu. Kau sudah menahan lapar terlalu lama, ucap Nyoi Nilam Sari sambil menyodorkan piring. Denis menatap hidangan itu dengan mata berbinar. Bau harum menusuk hidungnya, membuat perutnya melilit. Ia meraih sepotong ayam, menggigit rakus. Rasa gurihnya meledak di lidah, membuat matanya terpejam. Ia makan lagi dan lagi, tidak peduli minyak mengalir di dagunya. Pelan-pelan, nikmati, suara Nyoi Nilam Sari terdengar samar, namun senyumnya tajam. Setiap suapan membuat tubuh Denis terasa hidup kembali. Namun di kejauhan, entah dari mana, terdengar lirih jeritan seorang anak kecil. Denis berhenti sejenak, menoleh. Ruangan itu kosong, hanya Nyoi Nilam Sari yang menatapnya. Apa kau mendengar sesuatu? Bisiknya. Itu hanya imajinasimu. Teruslah makan. Denis mengangguk, kembali melahap potongan daging. Ia tak sadar setiap gigitan yang masuk ke mulutnya membuat tubuh kecil Resti di rumah menggeliat kesakitan. Saat Denis mengunyah paha ayam, tangan Resti terasa seperti dicabik. Saat ia menelan suapan terakhir, tubuh Resti terkulai, wajahnya pucat tanpa napas. Denis menyandarkan tubuh ke kursi, mulutnya berlumur minyak. Aku, kenyang sekali. Rasanya luar biasa. Nyoi Nilam Sari tersenyum samar, matanya berkilat dingin. Bagus, tumbal pertamamu sudah diterima. Denis mengerutkan kening, menatap bingung. Tumbal? Apa maksudmu? Nyoi Nilam Sari mendekat, tangannya menyentuh pipi Denis dengan lembut. Tidak ada yang gratis. Kamu sudah memulai jalannya. Nikmati dulu malam ini. Denis terdiam, tubuhnya kembali bergetar. Perasaan puas bercampur ngeri memenuhi dadanya. Udara kamar yang harum bunga melati tiba-tiba terasa pengap, membuat napasnya berat. Ia menunduk, matanya kosong, pikirannya tak mampu meraih apa yang baru saja ia lakukan. Tubuh Denis masih terasa hangat setelah bercumbu dengan Nyai Nilam Sari, perutnya kenyang oleh hidangan mewah yang baru saja ia lahap. Namun ketenangan itu buyar saat suara wanita bergaun putih itu bergema di telinganya. Tumbal pertamamu sudah diterima. Denis terkejut, menoleh cepat. Tumbal? Maksudmu apa? Nyoi Nilam Sari tersenyum samar, bibir merahnya berkilau basah. Tidak ada jalan kembali. Karena kamu belum punya anak, maka darah keluargamu sendiri yang jadi tebusan. Adik kecilmu sudah diambil. Tidak, tidak mungkin. Denis berteriak, tubuhnya bergetar. Ia mencoba bangkit, namun lututnya lemas. Matanya memanas, dadanya sesak. Kenapa harus dia? Kenapa Resti? Nyoi Nilam Sari mendekat, ujung jarinya menyapu pelipis Denis. Sentuhan dingin itu membuat bulu kuduknya berdiri, tubuhnya merinding sekaligus bergidik. Itu harga dari keinginanmu. Kau lapar, kau haus, dan kau sudah memilih. Di rumah sederhana di desa Plumbon, Bu Hanif menjerit kencang. Resti yang semula tidur meringkuk di tikar tiba-tiba kejam, tubuhnya membiru, lalu terkulai lemas. Resti, bangun, nak. Bu Hanif mengguncang tubuh kecil itu, tangisnya pecah. Utami berlari mendekat, memeluk adiknya yang dingin. Jangan tinggalkan aku, Resti, jangan. Suaranya melengking,
membuat tetangga berdatangan. Denis, yang masih berada di istana gaib, merasa dadanya dihantam batu besar. Bayangan wajah Resti melintas di kepalanya, mata polosnya yang sering meminta ditemani belajar kini tergantikan oleh tubuh kaku yang tak bernyawa. Ia menjerit, tangannya meremas rambut sendiri. "Tidak, aku tidak menginginkan ini." Namun Nyoi Nilam Sari justru tertawa lirih. Semua sudah terjadi. Dan untuk setiap tumbal, imbalannya nyata. Dengan satu isyarat tangan, 2 koper hitam muncul di hadapan Denis. Koper itu penuh dengan uang, tebal, baru, harum kertasnya menyengat hidung. Denis menatap koper itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak butuh ini, aku ingin adikku kembali." Nyoi Nilam Sari mendekat, tubuhnya begitu dekat hingga Denis merasakan aroma melati bercampur anyir darah yang samar. "Kamu sudah terikat. Hanya ada satu jalan, maju. Kalau mundur, semua yang tersisa darimu akan hancur." Denis terduduk, tangannya gemetar menyentuh koper. Hatinya meronta ingin lari, tapi pikirannya terikat janji yang baru saja ia ikrarkan. Ia merasa seperti tercekik, napasnya berat, matanya panas menahan air mata. "Ambillah, lalu pulanglah. Lihat apa yang menunggumu," bisik Nyoi Nilam Sari dengan senyum dingin. Dengan langkah goyah, Denis meninggalkan istana itu. Kabut malam Gunung Kawi menyelimuti jalan, koper berat di tangannya terasa seperti beban dosa yang menempel pada tubuhnya. Sesampainya di desa, Denis terperanjat. Rumahnya dipenuhi orang. Lampu minyak di depan rumah menyala terang, bendera kuning berkibar di pohon mangga. Jantung Denis seakan berhenti. Ia menerobos kerumunan, menyingkirkan beberapa tetangga yang menatapnya heran. Di dalam rumah, Bu Hanif menangis terseduh memeluk tubuh Resti yang sudah kaku, dibalut kain putih. Utami duduk di samping, wajahnya basah oleh air mata, suaranya serak memanggil nama adiknya yang tidak lagi menjawab. Denis terdiam di ambang pintu. Koper di tangannya jatuh ke lantai dengan suara berat. Air matanya mengalir deras, tubuhnya gemetar. Ia ingin berlari, ingin berteriak mengaku, tapi lidahnya terkunci. Jika ia bicara, ibunya akan tahu bahwa semua ini akibat ulahnya. "Kenapa, Nak? Kenapa adikmu pergi secepat ini?" Tangis Bu Hanif makin keras, suaranya menembus hati Denis seperti pisau. Denis menutup mulut dengan telapak tangannya, menahan suara isak yang nyaris pecah. Ia mundur beberapa langkah, bersandar pada dinding. Dadanya panas, kepalanya terasa ingin pecah. Utami menoleh dengan mata bengkak. "Mas, lihat, Resti sudah tidak ada," suaranya parau, lirih, menusuk telinga Denis. Denis mengangguk pelan, namun tidak berani mendekat. Ia menunduk, air mata jatuh ke lantai, bercampur dengan debu rumah. Dalam hatinya, jeritan panjang menggelegar, penyesalan yang tak bisa dihapuskan. Air mata yang sempat jatuh di lantai rumah kecil itu masih membekas dalam hati Denis ketika beberapa minggu kemudian 2 koper hitam yang ia bawa dari istana gaib berubah menjadi awal kehidupannya yang baru. Ia pindah ke kota Malang, membeli rumah besar dengan halaman luas, dinding tinggi, dan pagar besi kokoh. Mobil mewah terparkir di garasi, kilau catnya menyalakan rasa bangga sekaligus perih dalam batinnya. Setiap malam, tubuhnya bersandar di sofa empuk, minuman dingin di tangan, perempuan-perempuan cantik menemaninya dengan tawa manja. Namun di balik senyum itu, rasa dingin menempel di tengkuknya, seakan ada mata tak kasat yang selalu mengawasi. Di saat Denis berfoya-foya, Bu Hanif dan Utami masih hidup di rumah reot di desa Plumbon. Dindingnya retak, gentengnya bocor, tikar usang menjadi alas tidur mereka. Resti sudah tiada, dan kepergian anak bungsu itu meninggalkan luka yang tak bisa kering. Tubuh Bu Hanif makin lemah, batuknya semakin sering. Utami yang baru beranjak remaja hanya bisa menemaninya dengan tenaga seadanya. Suatu sore, Utami nekat datang ke rumah besar Denis. Pagar tinggi membuat langkahnya gentar, tapi ia memaksakan diri mengetuk pintu. Suahadi, satpam yang berjaga, memandangnya dengan tatapan merendahkan. "Mau apa kamu?" tanya Suahadi ketus. "Aku mau bertemu Mas Denis. Ibu sakit parah, kami butuh uang untuk berobat." Suara Utami bergetar, matanya basah. Suahadi belum sempat menjawab ketika Denis keluar.
Tubuhnya rapi dengan kemeja licin, wajahnya segar, aroma parfum mahal menempel. Ia menatap Utami yang lusuh, matanya langsung panas. Rindu dan sayang menyeruak, tapi di telinganya masih terngiang bisikan Nyai Nilamsari, keluargamu jangan sampai menyentuh uang ini, kalau tidak, mereka juga akan jadi tumbal. Mas, tolong, ibu sudah tidak kuat. Kami butuh biaya rumah sakit, pinta Utami sambil berlutut, tangannya meraih celana Denis. Denis menepis kasar, suaranya meninggi. Pergi dari sini, aku tidak mau urus itu. Utami terisak. Mas, ini ibu kita sendiri. Satpam, usir dia, bentak Denis. Suhadi maju, menarik tangan Utami. Gadis kecil itu menolak, tubuhnya jatuh terhuyung, menyeret ibunya yang menunggu di luar gerbang. Bu Hanif berdiri gemetar, tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Denis, nak, apa kamu tega melihat ibu seperti ini? Suara Bu Hanif lirih, nyaris hilang ditelan angin. Denis menggertakkan gigi, dadanya sesak. Tapi ia membalik badan, menutup pintu dengan keras. Begitu suara kunci mengunci, tubuhnya limbung, jatuh bersandar di balik pintu. Air mata jatuh deras, bahunya terguncang. Ia menutup mulut agar tangisnya tidak terdengar, hatinya terasa koyak. Ibu, Utami, maafkan aku, bisiknya. Malam itu Denis tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar mewah, namun bayangan Resti muncul berulang, tubuhnya pucat, mata kosong menatap tajam. Telinganya mendengar tangisan Utami, jeritan lirih ibunya. Ia memeluk bantal, tubuhnya menggigil meski AC sudah dimatikan. Keesokan harinya, ia mencari Faisal, teman lamanya di pasar malam. Faisal masih sama seperti dulu, wajahnya penuh keringat tapi matanya jernih, sibuk menatap buah di lapak kecilnya. Faisal, aku butuh bantuan. Ibu sakit, tolong beri mereka uang. Jangan bilang itu dariku. Denis bicara cepat, suaranya terburu. Faisal berhenti menata apel, menatap Denis dalam-dalam. Kenapa tidak kamu sendiri yang memberi? Denis terdiam, matanya berair. Aku tidak bisa. Ada hal yang mengikatku. Kumohon, Faisal, pinjami dulu uang. Nanti aku ganti. Faisal menghela napas. Aku tahu dari mana semua kekayaanmu. Aku tidak mau menyentuh uang itu. Tapi untuk ibumu, aku beri uang dari hasil daganganku. Aku ikhlas. Denis terisak, meraih tangan Faisal. Terima kasih, aku benar-benar tidak bisa membalas. Faisal menarik tangannya perlahan. Kalau kau benar ingin membalas, berhentilah. Jangan biarkan uang kotor itu menelan semua keluargamu. Denis menunduk, dadanya terasa dipukul ribuan kali. Ia berjalan kembali ke mobilnya dengan langkah gontai, membawa koper uang yang sebenarnya ia siapkan untuk Faisal. Namun koper itu tetap tertutup, tak pernah disentuh. Malam itu di rumah mewahnya, Denis duduk sendirian. Lampu remang menyinari wajahnya yang kusut, sementara gelas minuman di tangannya hampir tumpah karena gemetar. Suara musik dari bar dekat rumahnya samar masuk, tapi hanya menambah kesunyian. Ia menatap koper hitam yang tergeletak di lantai. Benda itu seperti bernapas, mengeluarkan hawa dingin. Denis memejamkan mata, air matanya jatuh, tubuhnya gemetar hebat. Hatinya ingin menolong keluarganya, namun bayangan Nyai Nilamsari selalu datang, wajahnya pucat dengan bibir merah yang berbisik di telinga, jangan langgar. Kalau tidak, semua akan binasa. Denis menjerit tertahan, memukul dinding hingga tangannya berdarah. Ia tersungkur di lantai, meremas rambut sendiri, tubuhnya bergetar. Tidak ada jalan kembali. Ia terjebak di jalannya sendiri, sementara keluarganya menanggung sengsara. Tubuh Denis yang pernah tersungkur menangis di lantai rumah mewah itu kini berubah menjadi tubuh pria yang diselimuti kemewahan. Tahun-tahun berlalu, setiap bulan purnama ia harus menyerahkan tumbal baru. Awalnya ia masih gemetar memilih, namun lama-lama tangannya semakin ringan. Kadang pekerja proyek yang ia rekrut, kadang orang asing yang tak punya keluarga, bahkan pernah seorang rekan bisnis yang berani menentangnya. Semua hilang tanpa jejak, ditelan janji yang mengikat. Rumah Denis semakin besar, mobilnya semakin banyak, perusahaannya berkembang pesat.
Wanita-wanita cantik datang silih berganti, menempel di tubuhnya, menari di pangkuannya sambil menuangkan minuman. Dennis membiarkan dirinya larut, bibir wanita itu menempel di lehernya, tangan mereka mengusap dada bidangnya, tapi setiap kali ia memejamkan mata, bayangan yang muncul bukanlah tubuh montok yang menindihnya, melainkan wajah kecil Resti yang pucat. Dalam mimpi, Resti selalu menatapnya dengan mata kosong, bibir mungilnya bergetar, tubuhnya dingin. "Mas, kenapa aku yang kau serahkan?" Bisik itu menusuk telinga Dennis berulang kali. Ia terbangun dengan keringat dingin, meski di sampingnya ada dua wanita yang masih telanjang terlelap di bawah selimut. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung teram, Dennis bangkit dari ranjang, berjalan sempoyongan ke ruang tamu. Botol minuman di tangannya hampir kosong. Ia menjerit tiba-tiba, membanting botol hingga pecah. "Kenapa wajahmu terus muncul, Resti? Aku sudah cukup menderita," teriaknya. Seorang pembantu yang mendengar terkejut mendekat. "Tuan, apa Anda baik-baik saja?" "Diam." Dennis menghantam meja hingga pembantunya ketakutan. "Keluar, semua keluar. Jangan ganggu aku." Wanita-wanita yang biasanya menemaninya pun lari terbirit-birit, meninggalkan Dennis sendirian di ruangan besar yang penuh pecahan kaca. Haryadi, yang dulu pertama kali mengajaknya masuk ke jalan gelap itu, kini sudah jarang datang. Ketika Dennis mencoba menemuinya, Haryadi hanya tertawa hambar. "Itu pilihanmu, Dennis. Jangan cari aku lagi." Ucapan itu membuat Dennis semakin merasa sendirian. Hari demi hari, wajahnya semakin kusut. Matanya cekung, tangannya gemetar ketika menyalakan rokok. Ia mudah marah, melempar barang, bahkan memukul orang-orang yang bekerja padanya. Semua orang mulai takut mendekat. Namun di balik amarah itu, Dennis selalu digerogoti rasa bersalah. Setiap kali memandang uang, ia melihat bercak merah seperti darah. Setiap kali makan hidangan mewah, lidahnya seolah mengecap asin air mata ibunya dan adiknya. Setiap kali menyentuh tubuh wanita yang mendekat dengan rayuan, yang ia rasakan hanya dingin, seperti menyentuh batu nisan. Suatu malam, 7 tahun hampir berlalu. Dennis duduk di kursi empuk ruang tamu, matanya kosong menatap jendela. Bulan purnama menggantung tepat di langit, sinarnya masuk menusuk lantai. Udara mendadak dingin, bunga melati di vas meja layu seketika. Dari balik bayangan, Nyoy Nilam Sari muncul perlahan. Tubuhnya sama cantiknya seperti pertama kali, gaun putih tipisnya menempel, kulitnya pucat berkilau. "Dennis," suaranya lembut tapi menusuk. "Sudah saatnya." Dennis menelan ludah, keringat dingin menetes dari pelipis. "Sudah, saat apa?" "Janji yang kau ikat. 7 tahun berlalu. Aku datang untuk menagih." Dennis memegang kepalanya, tubuhnya gemetar. "Jangan, aku belum siap. Aku masih ingin hidup." Nyoy Nilam Sari tersenyum licik, lalu mendekat. Jemari dinginnya menyapu dagu Dennis, bibirnya hampir menyentuh telinga pria itu. "Kau sudah tahu sejak awal. Tidak ada yang gratis. Dan malam ini, waktumu hampir tiba." Dennis terperangah, jantungnya berdetak liar, tubuhnya kaku. Ruangan besar itu tiba-tiba gelap, hanya cahaya bulan yang menyorot tubuh Nyoy Nilam Sari yang berkilauan, membuatnya tampak seperti bidadari sekaligus iblis. Dennis menunduk, tangannya mengepal, air matanya jatuh ke lantai. Bayangan Resti kembali muncul dalam benaknya, menatapnya dengan mata kosong yang tak pernah akan hilang. Cahaya bulan masih menyorot wajah pucat Nyoy Nilam Sari ketika ia menatap Dennis dengan senyum dingin. Gaun putihnya berkilau samar, matanya menajam, seolah tidak ada ruang untuk perdebatan. "Waktumu sudah habis. Jiwa yang kau ikat harus kembali padaku." Dennis jatuh berlutut, tangannya gemetar. Air matanya mengalir deras, dadanya bergetar menahan sesak. "Aku tahu, aku sudah tidak bisa lari. Tapi izinkan aku satu permintaan terakhir." Nyoy Nilam Sari mengangkat alis, suaranya datar. "Katakan." Aku hanya ingin mati di pelukan ibuku." Hening. Sesaat ruangan itu membeku, hanya terdengar detak jantung Dennis yang semakin cepat. Nyoy Nilam Sari menatapnya tajam, lalu bibir merahnya bergerak, suara lirihnya bergema dingin. "Baik,
permintaanmu ku kabulkan." Dalam sekejap, tubuh Denis terasa ditarik. Ia memejamkan mata, lalu ketika membukanya, ia sudah berada di rumah tua di desa Plumbon. Bau anyir tikar usang dan lampu minyak yang redup menyambutnya. Di atas ranjang bambu, Bu Hanif terbaring renta, wajahnya kurus, napasnya tersengal. Di sampingnya, Utami yang kini remaja duduk setia, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Denis mendekat dengan langkah goyah. Lututnya jatuh menghantam lantai tanah yang dingin. Air matanya langsung pecah. Ia meraih tangan ibunya, menciuminya berkali-kali. "Ibu, maafkan aku, semua salahku, aku anak durhaka, aku membiarkan Resti pergi, aku membiarkan ibu sakit tanpa kurawat, aku tidak pantas lagi disebut anakmu." Bu Hanif membuka matanya perlahan. Dengan sisa tenaga, tangannya yang lemah mengelus kepala Denis. Suaranya serak, nyaris tak terdengar, tapi jelas menusuk hati. "Nak, ibu sudah lama memaafkanmu. Apapun yang kau lakukan, kau tetap darah daging ibu." Denis terisak, tubuhnya berguncang. Utami menatap dengan mata berkaca-kaca, bingung melihat kakaknya yang dulu tega mengusir mereka kini menangis seperti anak kecil. "Ibu, aku lelah, aku ingin pulang," bisik Denis, suaranya pecah, napasnya berat. Bu Hanif mengangguk, air matanya mengalir di pipi keriputnya. "Pulanglah, nak, ibu peluk kau sampai akhir." Dari belakang, bayangan putih itu muncul. Nyoy Nilam Sari berdiri tegak, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ia mengangkat tangannya, jemarinya melayang tepat di belakang Denis. Seperti asap, sesuatu keluar dari tubuh Denis, jiwanya ditarik perlahan. "Ah!" Denis menjerit, tubuhnya menggeliat. Bu Hanif langsung memeluk erat, menahan tubuh anaknya yang semakin lemas. "Nak, jangan tinggalkan ibu, jangan pergi." Namun pelukan itu menjadi saksi terakhir. Tubuh Denis jatuh di pangkuan ibunya, matanya terpejam, wajahnya tenang. Napas terakhirnya berhenti, tubuhnya dingin seketika. "Mas, jangan tinggalkan aku lagi, jangan!" Utami berteriak histeris, memeluk tubuh kakaknya yang sudah tak bernyawa. Bu Hanif meratap, mengguncang-guncang tubuh Denis, suaranya pecah penuh pilu. "Kenapa harus begini, Nak? Kenapa hidupmu berakhir di jalan gelap?" Di luar, orang-orang kampung berkerumun. Suara tangis pecah, kabar cepat menyebar. Bisikan-bisikan lirih terdengar di antara mereka. Denis mati karena menukar darah keluarganya dengan harta. "Pesugihan buaya putih," katanya. "Lihat, akhirnya uang itu tidak menyelamatkannya." Desa Plumbon kembali berduka. Sementara itu, Sungai Serayu kembali sunyi. Gemericik air terjun mengalun tanpa suara manusia. Namun pada setiap bulan purnama, warga desa yang melintas bersumpah melihat bayangan buaya putih raksasa muncul sebentar di permukaan, matanya merah menyala, seakan menunggu korban baru. Denis mati di pangkuan ibunya, dengan air mata penyesalan yang tak pernah bisa menebus darah adiknya. Ia pergi bersama harta yang tidak pernah membahagiakan siapapun. Yang tertinggal hanya ratap, bisikan takut, dan jejak buaya putih di sungai. Dan begitulah akhir seorang anak yang menjual keluarganya demi harta. Sunyi, dingin, dan tak ada yang benar-benar menang. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kehadiran kalian di sini adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berbagi kisah-kisah yang tak hanya mencekam, tapi juga penuh pelajaran hidup. Jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti besar bagi kami. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, tetap waspada, karena terkadang yang tak terlihat lebih dekat dari yang kalian kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.